Bagaimana kita meningkatkan peradaban mereka? Jangan saja jadi buta terus, karena mereka juga ada atman seperti kita. Mereka harus meningkatkan, harus mengalami evolusi. Maka Om Awigramastu Namasidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha, Om Swastiastu, Namaste Sampurasun, Hongulun Basuki Langgang, Rahayu Rahayu Rahayu, Tabea Majuah Juah. Para pemirsa Renungan Dharma yang saya muliakan, kali ini kita akan bicara tentang sesuatu yang sebetulnya tidak aneh, bukan sesuatu yang baru, dan bahkan ada serta setiap hari kita lakukan. Kita perbincangkan, kita lakukan dengan ikhlas, yaitu sebuah istilah yang namanya atau disebut juga sukla. Sukla kalau orang Bali bilang ya, sukla gitu. Sukla. Nah, pertama kita harus tahu sukla itu asalnya dari mana sih kata-kata itu? Kenapa kok hanya masyarakat Hindu yang menggunakan dan yang hanya di Bali saja, yang lain tidak? Sukla itu dari bahasa Sanskerta, artinya pure, murni, bright, terang, clean, bersih, dan white, putih. Nah, itu kata kamusnya begitu. Lalu, kenapa sukla menjadi sesuatu yang istimewa, khususnya di Bali? Selalu kita bicara sukla, sukla, sukla. Apalagi kaitannya dengan persembahan. Kalau sudah bicara persembahan yang sukla, biasanya kita tujukan kepada Ista Dewata, para leluhur yang sudah menjadi Betara Yang Guru. Ini biasanya ya, dan kepada figur-figur suci. Mesti kalau bicara sukla, arahnya persembahan. Sebetulnya tidak hanya itu yang terkait dengan sukla. Sukla ini merupakan salah satu warisan suci yang sesungguhnya merupakan etika dari umat Hindu, khususnya yang dilestarikan di Bali. Jadi sukla sebetulnya sesuatu yang bersifat etis, etika. Dan etikanya bukan sembarang etika, tapi etika yang luhur. Artinya apa? Ini terkait dengan ajaran Hindu kita. Kita lihat sekarang, selama ini yang namanya sukla pastilah hanya kita bicarakan sebagai atau kaitannya dengan persembahan untuk di pura misalnya, untuk di Merajan misalnya, bukan yang lain, hanya untuk beliau yang kita sucikan, kan begitu. Lalu apa iya leluhur kita hanya meninggalkan warisan seperti itu? Kok etikanya kecil banget? Sementara ciptaan yang maha kuasa itu kan nggak cuma para dewa, ada manusia, ada asura dengan kelompoknya. Dalam asura ini ada Bhairawa, ada Bhutakala, dan lain sebagainya. Ini semua ciptaan Tuhan. Apa kata Brihadaranyaka? Rajapati memiliki 3 putra. Rajapati itu Sang Hyang Widi ya. Putra yang pertama adalah para dewa. Putra yang kedua manusia. Putra yang ketiga asura dengan kelompoknya, termasuk Bhutakala itu. Itu juga urusannya yang maha kuasa. Tetapi selama ini sukla itu kita hanya kaitkan dengan para dewata, para suci. Yang lain bagaimana? Bukankah kita harus adil memperlakukan semua ciptaan yang maha kuasa? Tidak bisa kita beda-bedakan. Bahkan kalau bisa, yang tidak kelihatan secara kasat mata pun harus kita perlakukan dengan adil. Jangan hanya sekelompok ciptaan Tuhan saja, tidak. Maka coba kita lihat sekarang. Coba kita lihat ya. Yang namanya para dewata, kenapa kita sajikan sesuatu yang sukla? Pertama, tadi sudah saya sampaikan, pure. Sesuatu yang murni, yang tidak tercemar oleh apapun. Kedua, yang terang, memancarkan sesuatu atau energi yang betul-betul positif.
clean, bersih. Dari awal pembuatannya pun sampai hasil akhirnya pun tetap bersih. Kemudian putih. Putih dalam arti apa? Dalam arti tidak ada pencemaran dari warna-warna lain, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan putih. Ya, nah ini dia. Ini sukle. Inilah sukle yang selama ini kita persembahkan. Lalu dengan sukle yang kita sajikan kepada manusia, misalnya berupa makanan untuk para tamu. Kita kan tidak pernah menyajikan makanan yang sisa dari yang sudah kita makan. Maka umat Hindu khususnya di Bali sudah melakukan, sudah mengaplikasikan apa yang dilandasi oleh Brihad Aranyaka Upanishad itu sudah untuk manusia. Nah, untuk dewata sudah, untuk manusia sudah. Kemudian untuk ciptaan yang ketiga, putranya, bukan ciptaan lagi, putranya yang ketiga, kaum Asura dengan kelompoknya yang disebut dengan Buddhakala. Sudahkah kita perlakukan secara wajar seperti kita memperlakukan ciptaan Tuhan yang lain? Kelihatannya belum. Ini yang sebetulnya harus direnungkan, dipikirkan, dilogikakan, sehingga kita akan menuju sesuatu yang lebih baik. Lalu di mana salahnya? Ya, kalau bicara salah namanya bakti kan tidak ada yang salah. Hanya ada yang perlu direnungkan, disempurnakan, dan dilaksanakan. Coba lihat, bagaimana kita membuat segahan misalnya. Sebagai sajian, suguhan, segahan untuk para Buddhakala ini. Kita kan selalu berpikir, alah, Buddhakala ini kan makhluk dimensi bawah, tidak beradab. Dan pasti yang lebih disukai oleh mereka adalah sesuatu yang tidak wajar, yang basi, yang busuk. Kan itu. Benarkah demikian? Tugas kita sebagai manusia ciptaan Tuhan adalah menyempurnakan mereka-mereka ciptaan Tuhan yang tidak sempurna, yang tidak mampu menyempurnakan dirinya. Kita yang bekerja, termasuk Buddhakala itu. Bagaimana kita meningkatkan peradaban mereka? Jangan saja jadi buta terus. Karena mereka juga ada atman seperti kita. Mereka harus meningkatkan, harus mengalami evolusi. Maka untuk mereka pun juga harus diperlakukan tidak berbeda. Hanya perlakuannya tentu tidak sama, pasti berbeda lah. Tidak mungkin sama seperti kita mempersembahkan kepada dewata. Tidak mungkin seperti kita menyajikan kepada manusia. Tidak mungkin. Namun bahan untuk membuat sarana yang disuguhkan kepada mereka juga harus sukle. Kalau kita lihat kan, saya pernah menyaksikan sendiri, ya, ketika orang atau umat Hindu membuat segahan, ternyata bahan-bahan yang udah dianggap bahan sisa pun nggak masalah. Nah, ada satu kejadian yang pernah saya alami, ya, ketika pulang ke desa, bertemu dengan pemangku Pura Pusah. Beliau ngajak, ayo malam ini kita ke pura. Ayo. Nah, saya tanya, Mangku sudah punya segahan? Sudah. Wah, sudah. Berangkatlah kita ke pura. Sampai depan pura, dari jauh sudah kelihatan sekelompok makhluk masuk dimensi bawah. Wah, dengan gembiranya menghampiri kita, menghampiri kami. Tentu mereka berharap yang diincar adalah segahannya. Nah, saya bilang sama Pak Mangku, ayo gelar itu 4 tanding segahan pancawarna. Begitu digelar, barulah saya lihat bahwa ternyata segahan itu sudah tidak segahan lagi. Warnanya sudah bercampur baur. Tetapi tidak jelas segahan apa ini. Tidak jelas segahannya. Nah, kemudian apa? Begitu gerombolan ini mendekat, bukannya mereka senang, tetapi mendadak mereka berbalik dengan kecewa karena segahan yang sudah campur baur itu tidak diminati oleh mereka lagi. Marah mereka. Artinya apa? Mereka juga membutuhkan perlakuan. Ya, mereka juga membutuhkan perlakuan yang tidak berbeda dengan perlakuan kita kepada yang lain. Itu dia. Ya, nah, artinya apa? Kita wajib memperlakukan mereka sama, mengaturkan segahan. Ingat, mulai sekarang setelah merenungkan apa yang saya sampaikan ini, lalu mulailah untuk membuat segahan dengan juga bahan-bahan yang sukle. Dan ingat, segahan itu dibuat pagi ini, paling lambat sore sudah diaturkan dengan bahan-bahan yang baru.
Sama dengan canang. Ada kasus lain juga yang menarik bicara tentang canang. Ya, ketika saya pergi sebuah daerah di Bali, ya, ternyata harus menyempurnakan roh-roh jiwa-jiwa sang punya rumah, penghuni rumah. Ternyata semua sesaji yang sudah busuk itu ditolak. Artinya apa? Semua bahan-bahan sarana yang sudah busuk itu tidak diterima. Akhirnya hanya dengan 6 canang yang segar, itulah yang menyelesaikan upacara itu. Bayangkan, artinya apa? Sebanyak apapun yang namanya sesaji, kalau dia dibuat dari bahan yang busuk, tidak pernah bisa dibikin sukla. Nah, setiap pemandu upacara, kita perhatikan, pemangku maupun pandita ketika memimpin upacara, ya, itu pasti berusaha membuat semua sarana itu sukla. Walaupun beliau tahu saat pembuatan sarana dari bahan-bahan semuanya sukla. Tetapi untuk memastikan dalam upacaranya semua berjalan lancar, maka beliau melakukan proses penyuklaan kembali dengan apa? Di sana ada Biakala, Durmanggala, Prasita. Begitu tersentuh terakhir oleh Tirta Prasita, maka semua sarana itu sukla, tapi yang sudah busuk, maaf, tidak bisa disuklekan. Akhirnya kita harus berpikir bahwa setiap upacara pasti diperlukan sesaji-sesaji yang segar. Boleh saja kita mengatakan bahwa Allah Betara tidak pernah marah. Iya memang tidak marah, tapi upacara itu nggak jalan sepenuhnya. Kan ini yang penting sebetulnya. Jadi jangan menganggap remeh upacara-upacara itu hanya dengan menghaturkan sesaji-sesaji yang busuk. Kalau kering, oke, masih bisa diterima. Tapi kalau busuk, maaf. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membuat banten busuk itu menjadi sukle sebelum dipersembahkan. Ini yang perlu dipahami, ya, bahwa sukle itu sebuah tata etika yang diwariskan oleh para leluhur kita, dan tidak hanya terkait dengan persembahan untuk beliau-beliau para dewata, tetapi juga harus menjamin sebuah ritual atau upacara berjalan dengan baik, karena semua sarananya harus disuklekan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Renungan Dharma yang saya hormati, barangkali apa yang saya sampaikan ini perlu direnungkan. Dan kembali saya ingatkan, tolong janganlah membuat segahan untuk sebulan sekali lalu disimpan di dalam kulkas. Maaf, Butekala juga punya etika. Tugas kita adalah menyempurnakan atau meningkatkan kualitas peradaban mereka, sehingga mereka akan bisa mengalami evolusi roh dan tidak selamanya menjadi Butekala. Bagaimanapun juga mereka ini sama dengan kita dalam konsep Atman. Mereka punya Atman sama dengan Atman kita. Ya, ini dia. Jadi kembali, karena baik dewata maupun manusia maupun Butekala itulah ciptaan yang maha kuasa, maka mereka mendapat perlakuan yang sama dari kita. Jangan pernah menganggap remeh, karena Butekala itu merupakan inti daripada kekuatan bumi ini. Kekuatan bumi. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu merenungkan apa yang saya sampaikan. Kira-kira ada manfaat atau tidak. Nah, dengan demikian saya akhiri penyampaian ini. Semoga bermanfaat. Om Santi Santi Santi. Om Matur Nuwun.